Pada saat menerima waktu 50 waktu sholat, beliau turun di langit ke-7, Ibrahim tidak ngomong, langit ke-6 Musa tahan. Lalu bertanya, berapa yang diperintahkan umatmu hai Muhammad? Berapa yang Allah perintahkan? Kata Nabi SAW, 50 waktu sholat. Minta keringanan, umatmu tidak bisa. Lalu kemudian Nabi SAW kembali, minta diringankan 5, jadi sisa 45. Ditahan lagi sama Musa. Musa berkata, berapa hai Muhammad? Kata Nabi SAW, 45. Masih berat, minta ringankan. Terus saja Musa AS menahan Nabi SAW 5 sampai sisa 5 nih. Yang kayak kita kerjain sekarang. Itu pun Musa masih bilang minta keringanan. Bayangkan Bapak Ibu sekarang kalau 50 waktu sholat per 15 menit azan. Siap nggak? Ini aja 5 waktu sholat sudah ngos-ngosan gitu. Safnya kadang-kadang sholatnya cuma imam sama muazzinnya saja gitu. Yang jelas Nabi Musa AS seperti itulah kisahnya. Sampai sisa 5 lalu Nabi SAW mengatakan, saya sudah malu dengan Tuhanku. Bolak-balik terus gitu kan. Maka terdengar suara dari langit, Allah berfirman, hai Muhammad, dia 5 waktu sholat tapi pahalanya 50 waktu sholat. Karena setiap umat Muhammad SAW kalau berbuat satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ringkas cerita adalah Nabi SAW mengatakan, saya balik ke Mekah, saya balik ke Palestina, lalu balik ke Mekah. Tentu kisah ini cuma pendek yang saya sampaikan. Kisahnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahi Islam. Sadaqallahul adzim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan suatu tugas kita sehari-hari. Semoga Allah tetap beserta dengan kita. Dan tak lupa juga selawat beri salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagaimana baru saja kita telah mendengar suatu ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Khalid Basalamah yang intinya Isra dan Mi'raj. Kalau kita membahas masalah inti dari Isra Mi'raj ini memang sudah dari dahulu kita tahu. Yang isinya kita tahu intinya masalah sholat. Masalah Rasul menyebut sholat. Itu yang kita tahu sejak dari dahulu. Dan isinya lagi apa? Perintahnya pertama, Allah meminta Rasul melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu satu hari satu malam. Ini yang kita pernah dengar dari dahulu. Ini dalam percakapan apa? Ustaz Khalid Basalamah ini sama, yang intinya percakapan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Apa isi percakapannya? Ya, ini saya ringkas saja. Dalam acara Isra Mi'raj itu, Nabi Muhammad menceritakan dia mendapat suatu perintah dari Allah, ya, melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu satu hari satu malam. Setelah itu diceritakan Nabi Muhammad kepada Nabi Musa. Nabi Musa merasa itu merupakan suatu yang sangat berat sekali. Menurut Musa tidak akan mampu umat Nabi Muhammad melaksanakan perintah yang itu berat itu. Makanya Nabi Musa meminta kepada Nabi Muhammad untuk menghadap Allah supaya Allah meringankan solat tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad pergi menghadap Allah, naik lagi menghadap Allah. Ya Allah, minta turunkan perintah solat itu terlalu banyak, berat. Ya, akhirnya Allah
menurunkan, menjadilah 45. Setelah itu Nabi Muhammad turun lagi, bertemu Nabi Musa. Bagaimana Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan sudah diringankan Allah menjadi 45 waktu 1 hari semalam. Itu juga berat Muhammad, pergi lagi. Akhirnya Nabi Muhammad itu turun naiknya sebanyak 9 kali. Setelah turun naik 9 kali, tinggallah solat itu 5 waktu 1 hari 1 malam. Itu juga Nabi Musa mengharap Nabi Muhammad supaya menemui Allah, supaya diringankan lagi. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan dia malu dengan Allah, terlalu banyak minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawar-menawar terlalu banyak. Bahkan tawar-menawar itu yang untung ditawar. Bahkan Allah tidak marah untung sama sekali. Biasa tawar-menawar itu antara ada yang untung dan rugi, tapi kita untung dikasih Allah, kita tawar. Itu bahasanya. Ayat untuk berikutnya, apakah hadis ini? Saya perlu sampaikan, hadisnya sahih atau hadis islahiyat. Kita lihat, Rasulullah pernah juga bersabda dahulu lagi, yang satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far Shadiq yang bunyinya, ma lam yuqfa minal hadisil Quran fahuwa zaqra. Yang artinya apa? Apabila hadis itu tidak cocok dengan Quran, maka itu merupakan satu pembohong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa saja yang tidak cocok dengan Quran itu pembohong, bukan dari aku, walaupun orang menamakan dari aku. Jadi kalau ada hadis yang tidak sinkron dengan Quran, itu merupakan satu pembohong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini saya akan sampaikan ya. Dalam percakapan tadi, kalau kita lihat apakah hadis ini islahiyat atau sahih, kita lihat ya percakapan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Ya Muhammad, umat terlalu berat Nabi Muhammad, takkan mampu umatmu melaksanakan 50 waktu itu. Tolong kamu minta. Jadi seolah-olahnya ya, dengan akal jernih terjadi, seolah-olah Nabi Musa ini lebih pintar dari Allah. Kenapa? Rupanya Allah tak tahu, rupanya memerintah umat hambanya 50 waktu terlalu berat, tak tahu Allah rupanya. Pandai Nabi Musa lagi itunya. Ya, Nabi Musa mengatakan itu terlalu berat, Allah tak tahu, apalagi Nabi Muhammad. Allah sendiri tidak tahu. Itu beranggapan hadis itu kalau seandainya benar. Ya, seolah Allah tak tahu. Jadi apakah mungkin Allah tidak tahu? Kalau seandainya Allah tahu, kenapa dia perintah sampai 50 waktu? Nah, itu jawabnya. Yang jelas Allah jawab dengan jelas pula di dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan membebankan ke seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi tak mungkin ya, kalau yang tidak mampu pada seseorang Allah tak akan perintah. Jadi seolah-olah Allah tak tahu, sehingga dia meminta 50 waktu kepada hambanya. Berarti lebih pintar Nabi Musa daripada Allah. Benarkah ini? Tentu jawabnya mustahil. Tidak mungkin Nabi Musa lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua saya jawab, mungkinkah Nabi Musa itu berani menyuruh Nabi Muhammad menghadap Allah minta kurangkan solat tersebut? Kalau seandainya Nabi Musa berani, berarti Nabi Musa juga tidak reda dengan ketetapan Allah memerintah 50 waktu itu kepada umat Nabi Muhammad. Maka dia Musa supaya Nabi Muhammad berangkat menghadap Allah lagi. Apa jawab Allah? Coba kita lihat dalam Al-Quran, jawab Allah apa? Apakah benar bisa dikurang? Boleh dengan Allah tawar menawar? Dijawab Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, simak ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 38. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim.
ma kana 'alan nabiyyi min harajin bima faradallahu lahu sunnatullahu bil ladzina qalu min qablu wa ma kana amrullahi qadaran mahdura. Apa kata jawab Allah? Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang sedemikian sebagaimana sunatullah pada Nabi yang terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti. Jadi kalau Allah menetapkan satu yang pasti itu tidak bisa diganggu gugat lagi, tak bisa kita usulkan lagi. Kaum muslimin rahimahumullah, makanya marilah kita berdoa ya. Marilah kita berdoa, makanya kita sering berdoa. Jangan hanya memikirkan berikan aku harta ya Allah, masuk aku surga. Jangan itu saja yang doa. Cobalah berdoa yang lebih ikhlas daripada itu. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan menurut pandangan Engkau. Itu ya. Kalau berani kita berdoa kepada Allah, malaikat sendiri pun tak bisa untuk mencatat apa yang kita minta. Ya Allah, aku tidak bisa mencatat doa hamba-Mu, sedangkan dia mengatakan kebaikan menurut Engkau. Allah pasti akan menjawab urusan hamba-Ku itu, aku saja yang menilai dia. Malaikat sendiri tidak mampu. Kalau kita berdoa pada Allah minta kebaikan menurut pandang Allah, bukan pandangan kita. Jadi di sini saya harapkan seperti cerita percakapan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu, hadis seperti adalah hadis islahiyat, tidak bisa diterima. Kenapa? Seolah-olah hadis itu merendahkan Allah. Allah sendiri juga tidak tahu tentang hambanya. Yang kedua, hadis itu merendahkan Nabi Muhammad, seolah-olah Nabi Musa ini lebih unggul daripada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sebagai bahan suruhan dia. Ini merupakan suatu hadis islahiyat, tidak bisa kita terima berdasarkan ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Di sini saya harapkan kena permintaan dari dari teman-teman, terlalu banyak ini minta dari teman. Tolonglah Ustaz, katanya, tolong luruskan Ustaz bahasa lama tentang inti daripada Isra dan Mi'raj. Nah ya, untuk Ustaz bahasa lama saya harapkan kalau untuk nyampai hadis kan tolonglah kita janganlah seperti itu sampai-sampai ya, tolong seleksi hadis itu. Apakah hadis itu islahiyat atau hadis itu benar-benar dari Rasul? Kalau hadis itu benar dari Rasul, tidak akan bertentang dengan Al-Quran dan tidak bertentang kepada hadis yang dirawikan oleh Ahlul Baitnya. Ya, dengan itu Ustaz Khalid Basalamah, tolong ya, nanti supaya umat kita ini, umat Nabi Muhammad selamat daripada perbuatan yang tercela itu. Tolong jangan asal-asal saja yang kita sampaikan. Ini harapan saya. Ini pun merupakan permintaan dari teman-teman supaya Anda harus diluruskan. Pada kesempatan ini secara resmi saya luruskan berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi bahwa hadis ini ada islahiyat, tidak bisa kita yakini. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.